Setelah 6 bulan lamanya menunggu kelanjutan dari film kartun The Amazing Digital Circus, akhirnya Glitch Production merilis kelanjutan dari film kartun kesukaan para bocil ini. The Amazing Digital Circus episode kedua menceritakan petualangan Pomni, Jax, Ragata, Kinger, dan Gengle di sebuah tempat yang dikenal dengan Candy Canyon Kingdom, di mana tugas mereka di sini untuk mengambil kembali sirup maple yang dicuri para bandit dari kerajaan Princess Luli lalu. Namun tidak semudah menang pilpres. Oke, lanjut. Jadi intinya nggak segampang yang mereka pikirkan. Banyak cobaan yang akan dihadapi Pomni bersama gengnya, mulai dari kejar-kejaran bersama para bandit sampai masuk ke sebuah tempat misterius. Dan di video kali ini akan lebih spesifik membahas tempat misterius yang dikunjungi Gamigu dan Pomni, tempat yang dikenal dengan Underground Map atau tempat luar map. Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas tempat misterius dalam The Amazing Digital Circus episode kedua. Ada banyak hal menarik dalam episode kedua ini, namun ada satu hal yang membuat gue tertarik dengan itu. Hal tersebut adalah sebuah tempat misterius yang dikunjungi Pomni dan Gamigu, di mana setelah kejar-kejaran sirup maple, truk dari Jax dan yang lainnya jatuh di sebuah kolam coklat. Sedangkan Pomni masih berada di truk sirup curian para bandit. Truk sirup tersebut kemudian terpental ke sudut bebatuan permen dan secara tiba-tiba mengalami glitch, membuat truk tersebut keduplikat menjadi dua, di mana satu dari truk tersebut jatuh di kolam coklat juga, sementara truk satunya masuk ke dalam batu dan terjatuh entah kemana. Sumpah, pas gua ngeliat adegan ini malah keinget bug di GTA San Andreas. Pas kita pakai sepeda terus masuk ke dalam batu di area hutan-hutan, tiba-tiba ke teleport di atas lagi. Adegan ini mirip banget anjir sama bug Legend itu. Nah, Pomni dan Gamigu di sini ikut jatuh bersama truk tersebut, di mana di sini Gamigu menemukan semua karakter di Candy Canyon Kingdom ini melakukan pose T-pose. Di sini juga dia menemukan fakta kalau dia dan semua karakter di Candy Canyon Kingdom cuman NPC yang dibuat Kane. Hal itu membuat dia terpuruk karena menganggap dirinya tidak penting. Namun dia kembali bersemangat setelah Pomni menyemangatinya dan mengajaknya untuk kembali ke tenda sirkus bersama. Ya, walaupun begitu, kita tahu apa yang terjadi pada Gamigu setelah masuk ke tenda sirkus. Tenang, dia cuma NPC yang bakal di-replace sama si Kane lagi. Oke, balik ke tempat misterius ini. Sebenarnya tempat apa ini? Dari petunjuk yang dikatakan Pomni, tempat ini adalah area bawah map, atau kata lainnya area luar map, di mana kita semua tahu kalau petualangan yang dibuat Kane hanyalah sebuah cerita yang bisa kita analogikan ke sebuah game. Ibarat kata petualangan di Candy Canyon Kingdom adalah sebuah story game, dan yang namanya game pasti ada proses untuk membuatnya. Nah, Kane membuat area Candy Canyon Kingdom ini sebagai sebuah area open world, dan yang namanya open world pasti ada batas dari mapnya. Jadi area Candy Canyon Kingdom ini bisa kita asumsikan sebagai area map dari cerita yang dibuat Kane. Namun yang namanya map pasti ada yang namanya luar map, atau area yang biasanya berupa area kosong atau void. Bedanya di Digital Circus, area luar map ini berupa sebuah tempat gelap dengan corak garis-garis di dinding dan hitam putih di lantai. Nah, biasanya tempat-tempat seperti ini pengembang sering menaruh model dari karakter tersebut. Entah itu cuma buat nge-review model dari karakter tersebut, atau mungkin sebagai tempat NPC untuk diteleport ke cutscene setelah di-trigger. Namun bedanya tempat misterius di Digital Circus, model dari karakter NPC ini adalah cloningan dari karakter-karakter NPC di Candy Canyon Kingdom. Seperti yang Ragata bilang, Kane biasanya suka pakai ulang NPC, dan untuk mempermudah memakai kembali NPC tanpa harus membuatnya lagi adalah membuat model 3D dan menyimpannya, supaya ketika salah satu NPC error atau bermasalah seperti si Gamigu ini, Kane tinggal ngambil lagi NPC dari tempat misterius itu dan direspawnnya kembali ke dalam cerita, yang pastinya dengan ingatan yang baru. Cuman kerennya di sini, si Kane ini bisa ngebuat sebuah karakter NPC dengan kesadaran yang hampir menyerupai manusia. Ini bisa terlihat dari karakter NPC Gamigu ini, di mana dia sempat down setelah mengetahui kalau dia ini cuma sebagai NPC, dan semua ingatan tentang ibunya itu ternyata cuma ingatan buatan untuk memperdalam cerita petualangan Candy Canyon Kingdom, yang padahal ibunya itu tidak pernah ada. Namun ada sebuah hal menarik juga yang dikatakan Kane setelah menghapus Gamigu.
yaitu hal buruk ketika dia udah nggak bisa ngebedain yang mana NPC dan yang mana manusia. Apakah sebelumnya Kane pernah tak sengaja menghapus manusia karena dikira NPC? Dan hal buruk yang akan terjadi itu apa? Mungkin kalian bisa kasih teori kalian di kolom komentar ya. Oh ya, gue baru sadar kalau The Amazing Digital Circus ini konsepnya mirip kayak Baldi, ya kan? Kesadaran yang terperangkap di sebuah dunia digital dan gak bisa melakukan apa-apa selain mengikuti peraturan yang ada. Jika seseorang mencoba melawan peraturan, pasti akan berakhir tragis. Seperti Kaufmo yang terabstraksi karena melihat pintu exit dan menjadi gila. Dan Null yang mencoba melawan sistem yang dibuat game dan pada akhirnya terhapus. Area-area disturbing seperti The Void juga ada dalam Digital Circus dan Baldi ini. Dan jangan lupa dengan penggunaan konsep breaking the fourth wall dari Digital Circus dan Baldi ini juga mirip. So, itu dia untuk pembahasan tempat misterius dalam The Amazing Digital Circus episode kedua. Baru kali ini gua ngebahas kartun dan bukan game. Coba, bagi kalian yang pengen gua bahas lagi The Amazing Digital Circus ini, bisa tinggalkan subscribe dan like-nya. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye.